Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Taklim Angkasa 56, jamaah yang melalui Zoom, semua para pendengar, pencinta taklim angkasa di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih panjangkan umur kita. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat melaksanakan ibadah, nikmat melaksanakan taklim pada pagi hari ini. Semoga semua ini menjadi amal soleh buat kita, juga buat orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini lanjutan dari birrul walidain dan silaturrahim, dengan mengambil kitab Sahih Muslim hadis yang ke-2181. Dibaca dulu satu hadis. Siapa yang mau baca silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hadis saja. Ya, terima kasih. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu. Rasul bersabda, cilaka, kemudian cilaka, kemudian cilaka. Lalu sahabat bertanya, siapakah yang cilaka itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima walam yadkhulil jannah. Cilaka dan sungguh cilaka orang yang mendapatkan masih punya orang tua kemudian tidak bisa masuk surga. Punya orang tua salah satunya atau kedua-duanya masih ada, dia belum berbakti kepada orang tuanya sudah meninggal. Kata Nabi, kamu belum bisa masuk surga.
Ada yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lawannya adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang menjadi sababiah kita ada di dunia ini karena orang tua, karena ibu kita, karena bapak kita, lahirlah kita. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian sudah wajib buat kita untuk mensyukurinya. Mensyukuri orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang menjadi sababiah kita ada di dunia ini. Apalagi mereka mendidik kita, membesarkan kita, membiayai kita sekolah sampai jadi kita seperti ini. Alangkah jahatnya seorang anak kalau dia tidak berbakti kepada orang tua. Oleh karenanya Allah melarang ya, orang yang tidak bakti kepada orang tua, artinya orang yang uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ini termasuk dosa besar. Jadi durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kalau kita masih merasa punya orang tua, syukurilah. Carilah doa-doa di dalamnya. Di sini palam yadkhulil jannah, maka ia tidak bisa masuk surga, tidak bisa menolong dia masuk surga. Yang seharusnya dia bisa masuk surga keberadaan orang tuanya. Karena kata Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, senangnya Allah ketika orang tua kita senang. Artinya antara kita dengan Allah dan antara kita dengan orang tua kita harus berbuat baik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, 3 kali Nabi katakan raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Artinya cilaka, cilaka dan sungguh cilaka mereka yang punya orang tua tapi tidak mengambil manfaat untuk mencari ridhonya ketika orang tuanya masih hidup. Hingga ia tidak masuk surga karena tidak mendapatkan doa orang tua atau kena murka orang tua. Ketika orang tuanya sudah renta, ia tidak hormati, ia tidak berbakti kepadanya. Oleh karenanya, wa maknahu, makna dari kata palam yadkhulil jannah. Orang yang punya orang tua, anak yang masih punya orang tua dan tidak mengambil manfaat, tidak meminta doa kepada orang tuanya, wa maknahu anna birrahuma inda kibarihima wadaibhuma bil khidmah awin nafaqah. Maknanya hendaknya seorang anak, apalagi ketika orang tuanya sudah tua, usianya sudah renta, hendaknya dia berbakti dengan cara, apalagi ketika sudah dhaif dia, tidak bisa berjalan dia, lemah dia, harus berkhidmah sepenuhnya. Awin nafaqah, atau memberikan nafkah, menjamin kehidupan orang tuanya. Al ghairi dzalik, atau selain itu. Semua yang membuat orang tua kita senang, mengobati penyakitnya, ya, kemudian memberikan kesenangan hati orang tua kita, apalagi sudah tua. Zalika sababun lidukhulil jannah. Karena yang demikian itu menjadi sebab kita masuk surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Orang yang selalu mendapat doa dari orang tuanya, dia akan bahagia di dunia sampai akhirat. Kalau ternyata barangkali saudara ada yang kehidupannya sulit terus, banyak aja masalah yang diterima dalam hidupnya setelah dia berumah tangga. Coba koreksi. Jangan-jangan ada kesalahan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita yang belum termaafkan. Karena dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran yang paling pokok adalah ridho orang tua. Selama kita hidup, kalau tidak mendapatkan ridho orang tua, apalagi orang tua kita sudah tiada, maka selama itu pula kita akan hidup sengsara. Surga dunia aja tidak bisa masuk, artinya kesenangan dunia, apalagi surga akhirat. Dan kalau sudah terjadi, saudara-saudara sekalian,
Barangkali dulu pernah kita melakukan hal-hal yang salah karena kita belum sadar, belum menyadari. Tetapi setelah kita menyadari orang tua kita sudah tiada. Berbaktilah kepada orang tua terus dengan cara jadikan diri kita menjadi anak yang soleh atau soleha. Apabila kita menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh atau soleha dengan rajin beribadah, ya, jauhkan perbuatan maksiat, dengan sendirinya orang tua kita akan ridho kepada kita. Karena doa-doa orang anak yang soleh nyambung dan sampai kepada orang tuanya. Dan di sana mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan berkat anaknya yang soleh. Dengan cara itu mudah-mudahan kalau saja dulu pernah terjadi ada hal-hal yang membuat orang tua kita marah, insya Allah dia dapat meridhoinya dan mendoakannya kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah tahrim yang berbahagia. Selanjutnya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita? Masih adakah cara berbakti kepada kedua orang tua kita? Ada. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis yang ke-2182. Inna abarrul birri silatul waladi ahlawuddi abihi. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan yang dapat dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, hendaknya silatul waladi ahlawuddi abihi, menghubungi ya keluarga orang tuanya, menghubungi teman-teman baik orang tuanya, menghubungi guru-guru orang tuanya ketika ia masih hidup. Dengan cara itu dia sudah termasuk berbakti kepada orang tua. Jadi menyambung silaturahim teman-teman orang tua yang dekat. Kita kan tahu siapa yang sering datang ke rumah kita dahulu, yang sangat erat hubungannya dengan orang tua kita. Beliau-beliau itulah sebagai pengganti orang tua kita. Hubungi silaturahim kepada mereka, kepada beliau-beliau. Insya Allah termasuk kita juga berbakti kepada orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim yang berbahagia. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, silaturahim. Apa itu silaturahim? Silah artinya menghubungi. Rahim artinya tempat kita lahir. Yang punya rahim adalah ibu. Ya, rahim itu artinya ibu. Ya, tempat kita lahir itulah disebut rahim atau rohim. Baiknya kita menyebut rohim. Jadi lain lagi dengan rohim. Jadi hurufnya 3, ro, ha, mim, rohim. Tapi kita sering menyebutnya silaturahmi, kurang tepat. Ya, mesti silaturahim. Jadi ro, ha, mim, bukan rahim, rohim. Rohimun artinya yang ada pada diri wanita tempat kita lahir. Silaturahim artinya menghubungi orang-orang yang dalam satu rahim. Jadi kita punya ibu, punya bapak, terlahirlah dari ibu kita berapa orang? 5 orang umpamanya. Nah, itulah rahim kita. Rahim yang utama adalah orang yang lahir di satu ibu kita. Itulah yang utama. Jangan diputuskan. Kalau kita yang paling tua, ada adik-adik kita. Kalau kita yang tengah, ada kakak dan kita. Dan ada adik kita. Itu namanya rahim. Itulah yang dilarang sama Allah untuk kita putuskan. Itu rahim yang utama. Rahim ke atas, saudara-saudara sekalian, yaitu kepada saudara-saudara ibu kita, saudara-saudara bapak kita. Ya. Terus naik ke atas adalah kakek dan nenek kita dan ke atas. Itu rahim juga. Kemudian saudara-saudara sekalian, rahim yang berikutnya adalah rahim secara umum. Orang-orang saudara-saudara muslim kita yang lahir dari rahim Siti Hawa atau Nabi Adam alaihi salam. Agama mengajarkan kepada kita untuk jangan, bahkan dilarang untuk kita bisa memutuskan silaturahim. Dilarang, saudara. Haram hukumnya memutuskan silaturahim. Sampai ada Nabi bersabda,
la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang waktu hidupnya di dunia memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraannya sekandung yang lahir bersama-sama dalam satu rahim itu. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi saudara-saudara sekalian, itu hakikatnya rahim. Hakikatnya rahim ketika Allah menciptakan rahim. Allah ciptakan rahim itu Allah gantung di mana ars. Kemudian rahim berkata, man wasolani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang menghubungi aku, maka Allah akan menghubunginya. Barang siapa yang memutuskan aku, kata rahim, maka Allah akan memutuskannya. Jangan-jangan saudara-saudara sekalian, karena kita memutuskan silaturahim, sehingga Allah putuskan hubungannya dengan manusia itu sendiri. Kalau Allah sudah putuskan hubungannya dengan manusia, maka dibiarkan dia. Rezekinya bukan dari Allah, dibiarkan dia semua cari sendiri. Allah tidak berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan banyak kesulitan, karena sebab dia memutuskan silaturahim. Bahkan dalam hadis yang lain, saudara-saudara sekalian, tidak ada dosa yang dilakukan di dunia ini yang langsung dibalas di dunia juga sudah disiapkan balasannya di akhirat, yaitu memutuskan silaturahim dan berbuat zalim kepada orang lain, termasuk dosa atau induk daripada perbuatan dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, zalim kepada orang lain. Apalagi kadang-kadang ada kasus satu keluarga, adiknya sendiri, kakaknya sendiri dizalimi, diambil warisannya, dijual dan sebagainya karena dia kakak. Zalim juga termasuk silaturahim juga yang dia putuskan. Besar sekali dosanya, saudara-saudara sekalian. Jadi orang yang zalim, orang yang memutuskan silaturahim, dia berhak mendapatkan balasan dosanya di dunia juga di akhirat. Wal iyadu billahi ta'ala. Sampai Allah mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan senang orang hidupnya apabila dia memutuskan silaturahim. Lihat contoh-contoh saudara-saudara sekalian, bagaimana orang yang memutuskan silaturahim. Barangkali bisa kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita. Atau jangan-jangan kita pernah memutuskan silaturahim. Jadi menyambung silaturahim justru karena terputus. Kalau sudah berjalan biasa itu bukan nyambung, membina silaturahim. Membina silaturahim itu memang sudah berjalan, tapi sekiranya ada yang terputus karena sesuatu, karena gara-gara persoalan yang kecil akhirnya dia tidak mau lagi bertegur sapa, tidak lagi mau ketemu, bahkan membuang mukanya ketika ketemu. Nah, di sini saudara-saudara sekalian wajib siapa yang terbaik terlepas daripada siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Terlepas daripada siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Orang yang paling dulu mendatangi untuk menghubungkan silaturahim, dialah yang terbaik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Nabi juga bersabda dalam hadis yang ke-2901, 2191, la iyyakum wadzan fa inna dzanna akzabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tabadaru wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasul bersabda, hindarilah prasangka yang tidak baik. Karena prasangka itu berita yang paling bohong, berita hoax. Prasangka-prasangka yang datang ke dalam diri kita itu adalah yang hoax, yang datang dari setan. Jangan saling mencari-cari keburukan orang lain. Tidak boleh kita saling mencari keburukan, mengoreksi rahasia-rahasia orang lain, dan jangan saling menyaingi. Iya. Dan jangan saling berdengki. Ya,
wala tahasadu, jangan saling mendengki, jangan saling iri. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah-marahan. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, acuh ya, acuh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kalau hadis ini, saudara, ayat ini, pelajaran ini diterima dan diamalkan oleh semua orang muslim, tidak ada persengketaan, saudara. Enggak ada keributan. Enggak ada yang harus kita ributkan, semua bisa dimusyawarahkan, semua bisa dibagi. Tidak ada rebut-rebutan. Tetapi karena syaitan selalu ingin terjadinya keributan, akhirnya mereka datang kepada manusia untuk mengganggu dan mengganggu. Yang akhirnya terjadilah satu keributan. Yang akhir-akhir ini kadang-kadang banyak. Ya, silaturahim secara umum adalah kita, antara kita dengan manusia yang lain. Apalagi sesama muslim, di luar muslim, sesama manusia. Kita harus menjalin silaturahim yang baik. Untuk tidak saling menyakiti. Apalagi menganiaya, menzalimi yang lain. Kalau ini kita masing-masing tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus menyambung silaturahim agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik buat kita. Baik sesama satu agama maupun kepada agama yang lain. Karena mereka adalah manusia-manusia ciptaan Allah juga. Yang harus kita bina persatuan, kesatuan, saling tolong-menolong. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, buktikan pertolongan kita kepada hamba-hamba Allah, baik dia yang sesama muslim, satu rahim atau bukan sebagai saudara muslim, saudara seagama atau saudara tidak seagama. Itulah bagian dari perintah Allah untuk kita saling ikhwana. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Nikmat saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup ini bersaudara. Tidak ada musuh di sekitar kita, di hadapan kita, di belakang kita, dimanapun kita berada. Tidak ada musuh. Semua saudara kita. Siapapun dia, semua saudara kita. Ayo sama-sama kita hidup ini membangun kehidupan ke depan untuk kita saling tolong-menolong dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah talim yang berbahagia. Jadi itulah makna silaturahim. Ketika kita berada bersama-sama orang-orang, ketika kita berkumpul bersama-sama ada satu tempat atau di mana, janganlah kita merasa lebih baik. Janganlah kita merasa lebih unggul. Janganlah kita merasa lebih kaya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa kita, tidak melihat jabatan kita, Allah tidak melihat harta kita. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Sejauh mana antara perbuatan kita dengan ucapan kita berjalan seirama. Hingga kita benar-benar bermanfaat di masyarakat kita. Wabil khusus di dalam keluarga kita yang masuk dalam silaturahim. Jangan sampai terjadi permusuhan antara kita dengan keluarga. Cuma hal-hal yang kecil. Hal-hal omongan yang kecil. Apalagi kadang-kadang hal soal harta warisan dan sebagainya. Hingga sampai memutuskan silaturahim. Dan keburu meninggal belum saling maaf-maafan. Wa iyyazubillahi ta'ala.